Sejak bermasalah dengan Kartika Putri, Dr. Richard Lee tak lagi sekedar seorang dokter kecantikan dan reviewer skincare. Lebih dari itu, ia kini juga populer sebagai seleb TikTok. Belakangan, ia juga membawakan podcast dengan mengundang selebritas yang memiliki kasus viral. Konten yang dibawakannya ini cenderung absurd dengan profesi bergengsinya sebagai seorang dokter. Sepak terjangnya bahkan juga membuat dia viral di sorot warganet. Sederet kontroversi yang terjadi membuat dirinya makin terkenal saja, hingga konon ia diduga melakukan rekayasa agar tetap eksis di masyarakat. Konflik hukum di antara keduanya berawal ketika Dr. Richard Lee membahas krim wajah Hello Beauty pada Desember 2020 lalu. Produk tersebut disebutnya mengandung bahan merkuri dan hidrokuinon berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukannya. Pria yang kerap berbagi edukasi di kanal YouTube miliknya itu mengatakan dua bahan tersebut tidak semestinya terkandung dalam produk yang dijual bebas. Kandungannya bisa berbahaya untuk kulit apabila dipakai tanpa pengawasan dokter. Rupanya produk yang disebutnya tadi kerap dipromosikan Kartika Putri di Instagram. Merasa tak terima, Kartika Putri kemudian melayangkan 2 kali somasi karena merasa nama baiknya dicemarkan. Tak sampai di situ, istri Usman bin Yahya itu juga melaporkan Richard Lee ke polisi pada Agustus 2021. Ia menuntut permintaan maaf serta sejumlah syarat lainnya karena merasa dirugikan oleh konten review tersebut. Dalam proses penyelidikan, akun Instagram Richard Lee kemudian disita oleh polisi sebagai barang bukti. Namun, selama penyitaan, Richard Lee dituding mengakses media sosialnya secara ilegal, sehingga ia ditahan di Polda Metro Jaya pada Agustus 2021. Owner klinik Athena itu sempat dibebaskan karena dianggap bersikap kooperatif. Namun akhirnya kembali ke bilik penjara dalam rangka pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan pada Desember 2021. Sebenarnya polisi sempat melakukan mediasi antara keduanya namun berjalan buntu. Proses hukum kemudian bergulir sehingga dokter tersebut akhirnya ditetapkan sebagai tersangka untuk 2 kasus berbeda, yakni pencemaran nama baik Kartika Putri dan illegal access. Richard Lee kemudian mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel yang kemudian mengabulkan gugatan dokter asal Palembang tersebut. Alhasil, status tersangka di kasus pencemaran nama baik dan akses ilegal dinyatakan gugur. Pengadilan juga memerintahkan penyidik Polri mengembalikan barang bukti milik Richard Lee yang sempat disita. Meski status tersangka yang dilaporkan oleh Kartika Putri telah gugur, namun Kartika Putri hingga saat ini belum juga melakukan permintaan maaf di hadapan publik seperti syarat yang diajukan oleh Richard Lee jika mantan pengisi acara Facebooker itu ingin berdamai. Sebaliknya, Kartika Putri mau saja berdamai dan meminta maaf jika dilakukan secara pribadi, tanpa peliputan konten apalagi di hadapan publik. Dr. Richard Lee sempat memutuskan untuk menjadikan seleb TikTok Farel Aditya sebagai adik angkatnya. Farel Aditya viral karena kisahnya yang terlantar karena perceraian orang tuanya. Ibunya tak peduli lagi padanya setelah kembali menikah. Sementara itu, ayah kandungnya masuk penjara. Farel pun tinggal bersama neneknya dalam kesulitan ekonomi. Dr. Richard Lee pun datang bagaikan dewa penolong yang menjanjikan akan membiayai pendidikan dan kebutuhan hidup Farel hingga kuliah. Dia juga memberikan fasilitas seperti laptop, iPhone, motor, dan uang saku kepada Farel. Namun setelah 4 hari bersekolah di SMA Negeri 1 Palembang, Farel memutuskan untuk berhenti sekolah karena merasa tertekan dan rindu dengan neneknya di Medan. Keputusan Farel ini membuat Dr. Richard Lee marah dan kecewa. Dia meminta Farel untuk mengembalikan semua uang dan barang yang telah diberikannya, termasuk ganti rugi sebesar 40 juta rupiah. Dia juga mengancam akan melaporkan Farel ke polisi jika tidak membayar hutangnya. Perseteruan ini menjadi viral di media sosial, terutama di TikTok. Banyak netizen yang memberikan komentar dan dukungan kepada salah satu pihak. Ada yang membela Farel karena menganggap dia sebagai korban dari eksploitasi dan manipulasi Dr. Richard Lee. Ada juga yang membela sang dokter karena menganggapnya sebagai orang baik yang telah membantu Farel dan menilai Farel adalah anak yang tidak tahu berterima kasih. Pada September 2023, Dr. Richard Lee sempat menjadi pusat perhatian publik saat melakukan wawancara dengan wartawan. Dalam video tersebut, wajah Dr. Richard Lee terlihat ada beberapa luka pasca jerawat atau bopeng. Spontan terpampangnya wajah dokter kecantikan ini cukup membuat warganet kaget. Sebab hal tersebut berbanding terbalik dengan penampilannya di channel YouTube miliknya dengan wajah yang selalu tampak mulus.
Dr. Richard Lee membenarkan bahwa foto dan video yang menampilkan wajah bopeng dirinya hingga terlihat tidak mulus pada saat tertangkap kamera wartawan memang asli atau bukan rekayasa dari orang tak bertanggung jawab. Dokter kecantikan itu membenarkan wajahnya ada kalanya penuh dengan jerawat dan tampak tidak mulus. Menurut Richard Lee, dia harus terus melakukan perawatan untuk membuat wajahnya tampak bersih dan mulus. Karena kalau tidak jerawatnya bisa muncul kembali dan saat-saat wawancara ia memang tengah sibuk dan tak sempat melakukan perawatan tubuh. Dr. Richard yang mengaku dulunya berasal dari keluarga tak mampu, menyadari tidak lahir dengan paras wajah yang tampan. Karena itulah dia harus melakukan perawatan wajah dan berusaha membuat bagian wajahnya terlihat tampan dengan perawatan yang rutin dia jalani. Namun bagi sebagian warganet tetap saja hal itu tampak aneh bagi seorang dokter kecantikan yang selalu memberikan edukasi perawatan kulit. Selain itu, Dr. Richard Lee juga dikenal sebagai seorang pengusaha di bidang perawatan kulit yang memiliki badan usaha Athena Group yang membawahi klinik kecantikan, pabrik kosmetik hingga distribusi produk kecantikan. Apalagi ia gencar melakukan promosi prosedural perawatan stem cell yang ia klaim bisa menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan kanker hingga diabetes mellitus. Tentu lebih mudah lagi membuat kulit kembali mulus lewat prosedural stem cell. Tak berhenti membuat sensasi pada November 2023, beauty vlogger ini kembali menuai cibiran saat membuat konten makan di pinggir jalan dengan caption yang dianggap merendahkan. Dari akun TikTok Dr. Richard Lee, pemilik klinik kecantikan tersebut, membagikan momen saat dirinya makan di pinggir jalan bersama istri dan juga timnya. Salah satu kameramennya lantas menyebut bila penampilan sang dokter terlihat seperti gembel. Pasalnya, Dr. Richard Lee berpenampilan santai. Ia tampak mengenakan kaos, celana pendek, dan dipadu dengan sandal. Ia pun menyahut jika ia sangat jarang tampil makan dengan gaya gembel. Dalam video tersebut, Dr. Richard Lee melakukan ulasan singkat terhadap tempat makan yang ia kunjungi. Ia menyebut bila tempat tersebut terasa panas dan kotor. Menurutnya karena hal tersebutlah mie-nya terasa enak. Unggahan ini pun menuai cibiran netizen lantaran Dr. Richard menyinggung soal ngegembel. Dr. Richard Lee ternyata sempat menghapus konten serupa lantaran caption yang dibubuhkan dianggap merendahkan penjual pinggir jalan. Ngegembel dulu makan pinggir jalan, begitu bunyi pada unggahan serupa yang telah dihapus. Meski telah mengunggah ulang video tersebut dan mengganti captionnya, rupanya kemarahan warganet tidak mereda. Seakan menyadari jika kontroversi dirinya bisa membuatnya eksis dan terus dibicarakan publik. Konon, aksi pencurian yang terjadi di tempat usahanya adalah settingan. Kasus ini berawal saat Dr. Richard Lee mengaku kemalingan. Peristiwa itu terjadi di salah satu klinik kecantikan Athena yang ada di Padang. Dari kasus tersebut, Dr. Richard Lee juga sempat mengumumkan akan memberi hadiah pada orang yang bisa membantunya menangkap pelaku berupa hadiah uang tunai 10 juta rupiah. Dr. Richard Lee maupun pihak manajemen klinik Athena memang tidak melaporkan aksi pencurian itu ke pihak kepolisian. Namun jajaran Klewang Satreskrim Polresta Padang segera bergerak pasca unggahan Richard viral di media sosial dan adanya laporan dari masyarakat. Namun siapa sangka usai polisi menangkap pelaku, tersangka justru mengungkap bahwa aksi pencurian tersebut merupakan perintah dari pihak manajemen klinik. Buntut dari dugaan rekayasa pencurian tersebut, sejumlah elemen masyarakat melaporkan klinik Athena dan Richard Lee ke Polres Padang karena dianggap menyebarkan hoaks. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Sumatera Barat juga menggelar aksi unjuk rasa damai di klinik Athena Padang. Menuntut keterangan resmi dari pihak manajemen dan meminta Richard Lee menyampaikan permohonan maaf secara terbuka karena telah menimbulkan kehebohan. Laporan dirinya ke polisi membuat Dr. Richard Lee merasa bingung sebab ia beralasan konten yang dibuatnya tersebut tidak membuat kerusuhan melainkan hanya konten marketing. Pengacara Richard Lee, Hotman Paris pun buka suara atas kemelut yang menimpa kliennya tersebut. Meski mengaku belum menggali informasi lebih detail, namun Hotman menilai kalau memang benar cerita itu cuma rekayasa, maka Dr. Richard tetap tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Nah guys, apakah sang dokter yang doyan bikin sensasi ini bakal kembali masuk hotel Prodeo kali kedua?